Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Susanti dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 17096228086. Pada kesempatan ini, jika saya mempresentasikan penelitian saya berjudul Pengembangan Interaktif berbasis Canva pada materi Komunikasi Lisan Bahasa Indonesia kelas 11 MPLB SMKN 62 Jakarta. Pada penelitian ini saya dibimbing oleh Bapak Roni Pasla, SPDMM sebagai dosen pembimbing pertama dan Ibu Maya Rianti, Estikom Emikom sebagai dosen pembimbing 2. Saya akan memaparkan secara singkat isi dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 materi penelitian, bab 4 hasil pengembangan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu di sini ada bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang masalah, yaitu pendidikan berperan dalam mengembangkan potensi, karakter, dan kemampuan berpikir peserta didik, yaitu keberhasilan pembelajaran tidak hanya bergantung pada kemampuan siswa, tapi juga pada media pembelajaran yang digunakan. Perkembangan teknologi mendorong munculnya media pembelajaran digital yang interaktif dan menarik. Salah satunya yaitu e-book interaktif. Berdasarkan hasil observasi dan kuesioner di SMK 62 Jakarta menunjukkan belum adanya buku ajar khusus pada mata pelajaran komunikasi di tempat kerja. Lalu yang kedua, guru masih menggunakan metode konvensional, yaitu seperti ceramah dan PowerPoint. Sebanyak 90% lebih siswa setuju dengan bahan ajar digital seperti e-book. Lalu 100% siswa sudah memiliki dan bisa menggunakan aplikasi Canva. Oleh karena itu, perlu dikembangkan media pembelajaran e-book interaktif berbasis Canva agar pembelajaran menjadi lebih menarik, fleksibel, dan dapat mendukung kemandirian belajar siswa. Terus selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yaitu pertama, bagaimana pengembangan media pembelajaran e-book berbasis Canva pada materi komunikasi lisan bahasa Indonesia di mata pelajaran komunikasi tempat kerja kelas 11 MPLB SMKN 62 Jakarta. Lalu yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran e-book berbasis Canva pada materi komunikasi bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, bagaimana kelayakan media pembelajaran e-book berbasis Canva pada materi komunikasi lisan bahasa Indonesia. Lalu tujuan ini yaitu untuk mengembangkan media pembelajaran e-book berbasis Canva pada materi komunikasi lisan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, untuk mengukur respon siswa terhadap media pembelajaran e-book berbasis Canva pada materi komunikasi lisan bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, untuk mengevaluasi kelayakan media pembelajaran e-book berbasis Canva pada materi komunikasi lisan bahasa Indonesia. Di sini ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terkait media pembelajaran digital, khususnya penggunaan e-book berbasis Canva dalam pembelajaran kejuruan. Lalu yang kedua menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada implementasi media pembelajaran digital interaktif. Lalu ada manfaat praktis, yaitu bagi guru sebagai alternatif media pembelajaran yang mudah digunakan, menarik, dan menjadikan bahan ajar mandiri maupun mendukung saat pembelajaran di kelas. Lalu bagi siswa memberikan sumber belajar yang praktis, interaktif, dan dapat diakses kapan saja. Lalu bagi sekolah, mendukung ketersediaan sumber belajar berbasis digital yang relevan dengan kebutuhan siswa. Lalu bagi peneliti sendiri, metode ini memberikan pengalaman langsung dalam merancang, mengembangkan media pembelajaran berupa e-book interaktif berbasis Canva, sehingga peneliti memperoleh keterampilan praktis dalam merancang bahan ajar digital inovatif yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Yang pertama ada teori pendukung, yaitu ada teori media pembelajaran. Menurut Undang-Undang 2019, media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan informasi dalam proses belajar agar lebih efektif dan menarik. Lalu menurut Shafira 2019, tujuannya untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi serta membantu siswa memahami pelajaran secara visual dan interaktif. Lalu ada teori e-book, yaitu menurut Kamus 2025, e-book merupakan media pembelajaran digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Lalu menurut Juliati 2024, manfaatnya itu efisien, interaktif, ramah lingkungan, dan mampu meningkatkan literasi digital serta motivasi belajar. Lalu yang ketiga, kelebihan e-book adalah praktis, mudah diakses, interaktif. Tapi kekurangannya yaitu bergantung pada perangkat dan daya listrik atau koneksi internet. Lalu Canva menurut Huda Atal 2022, yaitu Canva adalah aplikasi desain digital berbasis online yang memudahkan guru membuat media pembelajaran kreatif dan menarik. Manfaatnya yaitu meningkatkan kreativitas, efisiensi waktu, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran menurut Kadila 2022. Lalu menurut Dewi 2023, cocok untuk membuat e-book interaktif karena menyediakan tempat dan fitur yang mudah digunakan. Terus sampai di sini ada penelitian relevan yang relevan dengan penelitian saya, yaitu saya ada penelitian dari Avanet dan Pratiwi 2024 dengan judul penelitian pengembangan e-book interaktif berbasis aplikasi Creator pada mata pelajaran PKK kelas 11 akuntansi. Lalu penelitian kedua yaitu dari Rini atau 2025 mengembangkan e-book interaktif berbasis Canva pada materi sisa kecakapan usia untuk siswa kelas 5 SD. Lalu satu di sini saya ada kerangka berpikir, yaitu pertama ada analisis, yaitu analisis dibentuk dari hasil observasi dan angket yang menunjukkan bahwa belum tersedia buku ajar khusus komunikasi di tempat kerja. Lalu yang kedua, guru masih menggunakan metode ceramah dan PowerPoint.
Lalu yang ketiga, siswa kesulitan belajar mandiri karena tidak memiliki sumber belajar tambahan. Lalu yang keempat, lebih dari 90% siswa membutuhkan bahan ajar digital yang menarik dan mudah diakses. Lalu sekitar 100% siswa sudah memiliki aplikasi sehingga layak digunakan sebagai platform pembelajaran. Lalu desainnya itu meliputi penyusunan struktur dan alur materi sesuai APT komunikasi tempat kerja, penentuan desain visual seperti tata letak halaman, ilustrasi warna, serta elemen interaktif berupa video, gambar, dan icon. Lalu di bagian development ini yaitu melakukan validasi oleh ahli materi, media, dengan bahasa serta siswa. Setelah itu, Public diuji coba kecil sekitar 5 siswa untuk memperoleh respon dan masukan. Lalu selanjutnya ada implementasi, di mana implementasi ini dilakukan uji coba besar kepada siswa yang belum melakukan uji coba kecil. Sekitar 31 siswa pada kelas 11 MPLB di SMK 2 Jakarta. Lalu untuk evaluation yaitu tahap ini dilakukan dengan menilai kelayakan dan validitas di buku interaktif melalui uji validasi ahli yang melibatkan ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa. Setiap kali memberikan penilaian terhadap kertas tampilan, ketakan isi, serta kejelasan bahasa dalam e-book. Selain itu, evaluasi juga mencakup uji keputusan melalui tingkat respon siswa untuk mengetahui kemudahan pengguna, kebermanfaatan, dan tingkat penerimaan media dalam pembelajaran. Yaitu bab 3 metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di SMK 2 Jakarta di Jalan Camat Jabun 2 nomor 10 RT 10 RW 8 di Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan. Subjeknya itu peserta di kelas 11 MPLB di mata pelajaran komunikasi tempat kerja. Waktunya itu dilakukan mulai dari September sampai dengan tahap dalam pengembangan ini selesai atau sampai bulan Desember. Lalu selanjutnya ada model pengembangan. Metode pendidikan yang dipakai di ini adalah ATMI, yaitu menghasilkan produk pembelajaran berupa interaktif berbasis tanpa yang inovatif, menarik, dan efektif. Model yang dipakai dalam pendidikan ini yaitu ada analisis, riset, development, implementasi, dan evaluasi. Ini yaitu subjek penelitian, yaitu subjek penelitian itu meliputi satu dosen dari UNJ sebagai ahli media, satu guru di SMK 2 Jakarta sebagai ahli dari, satu guru di SMK 6 Jakarta sebagai ahli bahasa. Lalu siswa kelas 11 MPLB SMK 2 Jakarta sebagai subjek uji coba pengguna utama e-book interaktif. Lalu teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu observasi partisipan, kuesioner, dan dokumentasi. Selanjutnya di sini ada instrumen penelitian, yaitu ada lembar validasi materi, yaitu dilakukan oleh guru mata pelajaran komunikasi tempat kerja sebagai ahli materi yang memberikan saran agar isi relevan dan mudah dipahami. Lalu untuk validasi media, yaitu halaman instrumen ini menilai kualitas desain, tampilan, aspek efektif e-book interaktif berdasarkan file. Lalu validasi media ini yaitu dari dosen UNJ. Hasil validasi ini menjadi dasar untuk memperbaiki tampilan dan fitur e-book agar lebih menarik dan efisien digunakan dalam pembelajaran. Lalu ada validasi bahasa, yaitu untuk menilai ketepatan keterbacaan bahasa dalam e-book agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Validasi dilakukan oleh guru di SMK Jakarta dengan tujuan memastikan bahasa e-book mudah dimengerti. Lalu ada lembar respon siswa, itu digunakan untuk mengukur tanggapan siswa terhadap e-book setelah dilakukan uji coba terbatas. Angka ini diberikan kepada siswa kelas 11 MPLB SMK 2 Jakarta sebagai pengguna utama untuk menilai daya tarik dan efektivitas e-book. Selanjutnya di sini ada teknik analisis data, itu yang digunakan yaitu adalah analisis deskriptif kuantitatif untuk mendasarkan kelayakan e-book berdasarkan data atau angka evaluasi. Ada juga analisis deskriptif kualitatif, itu seperti menilai dari komentar dan masukan dari para ahli dan juga para siswa. Dan selanjutnya sumber data yang dipakai yaitu lembar validasi ahli dari materi, bahasa, dan media, serta angka respon siswa. Yang pertama itu ada uji validasi ahli. Uji validasi ahli dilakukan oleh ahli materi, bahasa, dan media. Itu menggunakan skala 1-5 dari kategori tidak baik sampai sangat baik. Hasil penilaian kemudian diubah menjadi persentase kelayakan dengan rumus indeks persentase. Jika hasilnya menunjukkan nilai lebih dari 61%, maka e-book dinyatakan layak digunakan sebagai media pembelajaran. Lalu selanjutnya ada uji kepraktisan, di mana di uji kepraktisan ini data diperoleh dari angka respon siswa yang menilai aspek kemudahan pengguna tampilan, penjelasan materi, manfaat media dalam membentuk pemahaman. Penelitian ini menggunakan skala 1-5, dimulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nanti hasil skor diubah menjadi persentase kepraktisan dengan kategori praktis jika nilainya lebih dari 61%. Selanjutnya yaitu hasil pengembangan. Yang pertama di sini ada analisis, yaitu berdasarkan kuesioner riset kepada 36 siswa kelas 11 MPLB SMK 2 Jakarta mengungkapkan 100% tidak tersedia buku pedoman komunikasi tempat kerja. Lalu menyebabkan 31,7% kesulitan belajar mandiri. Lalu 80,5% kurang terbantu tanpa media tambahan. Dan 83,3% menghadapi kesulitan ulangan. Meskipun media PPT tentunya cukup membantu sekitar 77,7%, tetapi siswa tetap meminta e-book digital sebanyak 91,6%. Yaitu dengan kesiapan 100%, di mana siswa sudah memiliki kanvas sekitar 100%,
dengan menegaskan kebutuhan mendasarkan ibu kreatif untuk melakukan pembelajaran mandiri dan visual. Selanjutnya ada desain. Desain yaitu merancang ibu kreatif berbasis tanpa secara sistematis berdasarkan basis kebutuhan dan APP komunikasi lisan dan Indonesia. Itu mencakup sesuai langkah seperti cover, kata pengantar, petunjuk penggunaan, data isi materi, latihan-latihan soal, lalu rangkuman, soal-soal latihan menggunakan G-form, lalu video pembelajaran dengan navigasi hyperlink pada setiap halamannya. Lalu tampilan visual menggunakan font sederhana, warna yang harmonis, ilustrasi relevan di kerja, materi juga disajikan secara bertahap, yaitu seperti pengertian, konsep materi, dan contoh kasusnya. Dengan bahasa komunikatif di SMK, lalu elemen interaktif berupa tarikan Google Form di latihan soal, lalu video pembelajaran, lalu ada ikon navigasi aktif dalam format PDF, serta petunjuk penggunaan singkat setelah pengantar untuk membuka pembelajaran mandiri kelas 11 MPLB. Selanjutnya itu di sini ada tahap development, yaitu yang pertama melakukan validasi para ahli. Di sini ada ahli materi. Dari ahli materi ini terdapat aspek pembelajaran dan isi, di mana berdasarkan hasil validasi ahli materi, ibu interaktif yang dikembangkan memperoleh persentase sebesar 100% dengan kriteria sangat layak. Lalu berdasarkan masukan dari ahli materi, tidak diperlukan revisi substansial terhadap isi materi. Berarti ini telah sesuai dengan kompetensi pembelajaran dan layak untuk digunakan pada tahap uji coba terbatas kepada siswa. Selanjutnya yaitu validasi dari ahli media. Yaitu di sini terdapat aspek tampilan, kualitas teknis, visi media, dan kemudahan penggunaan media. Yaitu berdasarkan hasil validasi ahli media, persentase didapatkan sebesar 88,24%. Yaitu termasuk dalam kategori sangat layak. Berdasarkan masukan dan saran diberikan oleh ahli media, peneliti melakukan beberapa perbaikan terhadap e-book interaktif yang dikembangkan. Perbaikan tersebut meliputi penyesuaian paduan warna agar tampilan e-book menjadi lebih serasi dan konsisten, sehingga meningkatkan kenyamanan visual bagi pengguna. Lalu selain itu peneliti juga memperbaiki resolusi gambar yang digunakan pada e-book agar tampilan gambar lebih jelas dan tidak kurang. Lalu selanjutnya di sini ada validasi ahli bahasa, yaitu dalam validasi ahli bahasa ini terdapat 3 aspek, yaitu penggunaan bahasa, ketepatan bahasa, dan keterlibatan dan komunikatif. Yaitu berdasarkan hasil validasi ahli bahasa diperoleh jumlah skor sebesar 57 sehingga persentase kelayakan adalah 95%. Persentase tersebut berada kategori sangat layak. Lalu berdasarkan masukan dari ahli bahasa, yaitu berupa penambahan jarak atau spasi masuk seperti identifikasi pada awal paragraf agar tampilan teks menjadi lebih rapi dan nyaman dibaca. Menindaklanjuti masukan tersebut, peneliti melakukan revisi tahap pertama dengan memperbaiki kata-kata paragraf pada seluruh materi e-book tanpa mengubah substansi isi materi. Lalu selanjutnya ada tahap development, yaitu di mana di tahap development ini saya melakukan uji coba kecil kepada 5 siswa. Berdasarkan hasil pengisian angket respon siswa pada uji coba kecil yang melibatkan 5 siswa kelas 11 MPB, diperoleh jumlah skor keseluruhan sebesar 411 dari skor maksimum 500. Hasil perhitungan menggunakan rumus indeks kepraktisan menunjukkan persentase sebesar 82,2%. Nilai tersebut berada pada rentang 51% sampai 100%, sehingga media pembelajaran berupa e-book interaktif dinyatakan sangat praktis untuk digunakan dalam pembelajaran. Kita di sini terdapat masukan dan saran terhadap siswa pada uji coba kecil, yaitu berdasarkan masukan siswa pada uji coba kecil, e-book interaktif memperoleh respon positif karena tampilan yang menarik, mudah diakses melalui HP, serta didukung unsur video dan visual yang membantu pemahaman materi. Namun ditemukan beberapa kendala teknis seperti tombol rangkuman dan navigasi yang kurang optimal, keterbatasan internet untuk penyiaran video, serta masukan terkait pemilihan warna agar lebih nyaman digunakan. Menindaklanjuti hal tersebut, peneliti melakukan revisi dengan menambahkan dan memperbaiki tombol navigasi tersebut, lalu memastikan fungsi token perjalanan yang baik, serta menyesuaikan tampilan visual guna meningkatkan kepraktisan dan kenyamanan sebelum dilakukan uji coba besar kepada 31 siswa. Lalu pada tahap selanjutnya yaitu tahap implementation, di mana pada tahap implementation ini dilakukan uji coba besar, yaitu berdasarkan hasil pretest dan post-test pada uji coba skala besar menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan e-book interaktif. Pada tahap pretest, dari 31 siswa terdapat 24 siswa yang lulus dan 7 siswa yang tidak lulus dengan nilai rata-rata sebesar 88,6. Setelah penerapan e-book interaktif, hasil proses menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jumlah siswa yang lulus meningkat menjadi 30 siswa, sedangkan siswa yang tidak lulus berkurang menjadi 1 siswa dengan nilai rata-rata sebesar 97,74. Pada peningkatan nilai rata-rata dan jumlah siswa yang mencapai KKM 80 menunjukkan bahwa e-book interaktif efektif dan layak digunakan dalam pembelajaran komunikasi lisan bahasa Indonesia. Lalu setelah dibagikan pretest dan post-test pada uji coba besar tersebut, peneliti membagikan kuesioner respon siswa kepada siswa mengikuti uji coba tersebut. Untuk berdasarkan hasil respon siswa pada uji coba besar, diperoleh persentase nilai total uji coba besar sebesar 88,39%. Mengacu pada kriteria kepraktisan dari pembelajaran, persentase tersebut berada pada rentang 81% sampai 100%, sehingga metode belajar e-book interaktif dikategorikan sangat praktis untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada tahap evaluasi, yaitu ada 2, yang pertama ada evaluasi formatif.
Yaitu, pertama, validasi alih materi, media, dan bahasa untuk menilai kesesuaian isi, tampilan, dan pembahasan buku. Lalu yang kedua, revisi tahap pertama berdasarkan saran para ahli. Lalu yang ketiga, uji coba terbatas bagi mahasiswa untuk mengetahui kemudahan penggunaan penjelasan materi dan respon awal siswa. Ikuti revisi tahap kedua berdasarkan masukan siswa tersebut. Lalu yang keempat, hasil evaluasi formatif menunjukkan peningkatan kualitas e-book dari segi isi, tampilan, dan kemudahan pengguna. Lalu yang selanjutnya ada evaluasi sumatif. Yaitu ada tiga. Yang pertama, prestasi belajar, yaitu pretest dan post-test pada 31 siswa untuk membuat peningkatan pemahaman. Lalu yang kedua, angka respon siswa untuk menilai kelayakan dan penerimaan media pembelajaran. Lalu yang ketiga, hasil evaluasi sumatif menunjukkan peningkatan signifikan hasil belajar serta presentasi kelayakan media pada kategori sangat layak. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil penelitian pengembangan. Yaitu berdasarkan akumulasi data uji coba menggunakan skala Likert 1-5, e-book interaktif memperoleh kategori sangat layak dan sangat praktis. Hasil validasi alih materi menunjukkan persentase 100% sangat layak, alih media 80,24% sangat layak, dan alih bahasa 95% sangat layak. Yang menandakan bahwa isi tampilan dan bahasa e-book telah memiliki standar kelayakan dengan revisi minat pada aspek visual dan tata letak. Lalu uji coba kecil memperoleh persentase kepraktisan sebesar 82,2% sangat praktis. Yang menunjukkan respon positif siswa terhadap kemudahan akses dan fitur interaktif. Meskipun masih perlu memberikan navigasi di data. Selanjutnya, uji coba besar menghasilkan persentase sekitar 88,39% sangat praktis, serta peningkatan hasil belajar berdasarkan aktivitas dan tes. Sehingga, berdasarkan uji coba yang para ahli tersebut, dikategorikan e-book interaktif ini dinyatakan efektif digunakan dalam pembelajaran komunikasi lisan bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya dari penelitian Fatoni dan Marta Aji 2018 yang membuktikan efektivitas e-book interaktif asinkan melalui peningkatan hasil belajar. Serta penelitian menurut Rahman 2020 yang melaporkan respon siswa yang sangat baik dan kesan belajar tinggi berkat desain sistematis dan fitur interaktif. Keselarasan temuan tersebut menegaskan bahwa e-book interaktif berbasis tanpa berada pada kategori sangat baik yang sangat praktis serta efektif meningkatkan hasil belajar, sehingga layak digunakan sebagai media pembelajaran dan sumber belajar mandiri pada kategori komunikasi lisan bahasa Indonesia kelas 11 MPLB. Lalu selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya yaitu di sini ada kesimpulan, yaitu pengembangan e-book interaktif berbasis tanpa pada materi komunikasi lisan bahasa Indonesia kelas 11 MPLB SMP dinyatakan berhasil dilaksanakan melalui model tadi, menghasilkan media pembelajaran sistematik yang dilengkapi materi visual, elemen interaktif, dan navigasi fleksibel sesuai APT dan kebutuhan siswa SMK. Validasi ahli menunjukkan kelayakan sangat tinggi dengan skor ahli materi 100%, ahli media 84,24%, lalu ahli bahasa 90%, menunjukkan kategori sangat layak lebih dari 81%. Sementara uji coba menghasilkan kepraktisan 82,2% dari uji coba kecil dan uji coba besar sekitar 88,39%, yang menunjukkan sangat praktis. Serta peningkatan hasil belajar signifikan melalui pretest dan post-test, yang membuktikan efektivitas e-book dalam meningkatkan pemahaman, motivasi, dan kemampuan belajar siswa. Maka di sini yaitu ada saran, yaitu bagi guru, di mana guru disarankan untuk memanfaatkan e-book interaktif sebagai media pembelajaran pendukung agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Lalu, saran bagi siswa yaitu diharapkan dapat memanfaatkan e-book interaktif sebagai media belajar mandiri untuk meningkatkan pemahaman materi dan keterampilan komunikasi di tempat kerja. Lalu, saran bagi pendidik selanjutnya yaitu pendidik selanjutnya disarankan untuk menggunakan e-book interaktif pada materi atau mata pelajaran lain, guna memperluas subjek penelitian serta menambahkan fitur interaktif yang lebih beragam agar efektivitas media dapat semakin ditingkatkan. Dan pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian saya yang berjudul pengembangan e-book interaktif berbasis tanpa pada materi komunikasi lisan bahasa Indonesia kelas 11 MPLB SMK Negeri Jakarta. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan media pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif. Terima kasih kepada Bapak dan Pemirsa yang telah menyimak presentasi saya. Saya mohon arahan, masukan serta saran yang membangun agar ini dapat saya kembangkan menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.